Bismillahirrohmanirrohim. Kelelawar merupakan mamalia terbang dari ordo Chiroptera. Dengan kaki depannya yang diadaptasi sebagai sayap, mereka adalah satu-satunya mamalia yang mampu terbang dengan benar dan berkelanjutan. Kelelawar lebih lincah dalam terbang dibandingkan kebanyakan burung. Terbang dengan jari-jarinya yang sangat panjang dan ditutupi selaput tipis atau patagium. Secara tradisional, kelelawar dibagi menjadi dua subordo, yaitu codot yang sebagian besar memakan buah dan kampret yang melakukan ekolokasi. Namun bukti yang lebih baru mendukung pembagian ordo tersebut menjadi Enterochiroptera dan Hyangotchiroptera, dengan dodot sebagai anggotanya bersama dengan beberapa spesies kampret. Banyak kelelawar merupakan hewan pemakan serangga dan sebagian besar sisanya merupakan hewan pemakan buah atau pemakan nektar. Beberapa spesies memakan hewan selain serangga. Misalnya kelelawar vampir memakan darah. Kebanyakan kelelawar aktif di malam hari dan banyak yang bertengger di gua atau tempat pelindungan lainnya. Tidak pasti apakah kelelawar memiliki perilaku ini untuk menghindari predator. Kelelawar terdapat di seluruh dunia, kecuali di daerah yang sangat dingin. Mereka penting dalam ekosistemnya untuk penyerbukan bunga dan penyebaran benih. Banyak tanaman tropis tergantung sepenuhnya pada kelelawar untuk layanan ini. Kelelawar memberi manusia sejumlah manfaat langsung, namun ada pula kerugiannya. Kotoran kelelawar telah ditambang sebagai guano dari gua dan digunakan sebagai pupuk. Kelelawar memakan serangga hama sehingga mengurangi kebutuhan akan pestisida dan tindakan pengelolaan serangga lainnya. Jumlah mereka kadang-kadang cukup banyak dan cukup dekat dengan pemukiman manusia untuk dijadikan tempat wisata, dan mereka digunakan sebagai makanan di seluruh Asia dan lingkar Pasifik. Namun kelelawar buah seringkali dianggap hama oleh para petani buah. Karena fisiologinya, kelelawar merupakan salah satu jenis hewan yang berperan sebagai reservoir alami berbagai patogen seperti rabies, dan karena mereka sangat mudah berpindah-pindah. Mereka mudah bersosialisasi, berumur panjang, mereka mudah menyebarkan penyakit di antara mereka sendiri. Jika manusia berinteraksi dengan kelelawar, sifat-sifat tersebut berpotensi berbahaya bagi manusia. Beberapa kelelawar juga merupakan predator nyamuk, sehingga dapat menekan penularan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Bentuk kepala dan gigi kelelawar dapat berbeda-beda menurut spesiesnya. Secara umum, codot memiliki moncong yang lebih panjang, rongga mata yang lebih besar, dan telinga yang lebih kecil, sehingga membuat mereka terlihat mirip anjing. Di antara kampret, moncong yang lebih panjang berhubungan dengan pemakan nektar. Sementara kelelawar vampir telah berevolusi untuk mengurangi panjang moncongnya untuk menampung gigi seri dan gigi taring yang besar. Kelelawar kecil pemakan serangga dapat memiliki sebanyak 38 gigi, sedangkan kelelawar vampir hanya memiliki 20 gigi. Kelelawar yang memakan serangga bercangkang keras memiliki gigi yang lebih sedikit namun lebih besar, dengan gigi taring yang lebih panjang dan rahang bawah yang lebih kuat dibandingkan spesies yang memangsa serangga bertubuh lunak. Pada kelelawar pemakan nektar, gigi taringnya panjang, sedangkan gigi pipinya mengecil. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang mampu terbang berkelanjutan, bukan meluncur seperti bajing terbang. Tulang jari kelelawar jauh lebih fleksibel dibandingkan mamalia lain karena penampangnya yang rata dan rendahnya kadar kalsium di dekat ujungnya.
Sayap kelelawar jauh lebih tipis dan terdiri dari lebih banyak tulang dibandingkan sayap burung, sehingga kelelawar dapat bermanuver lebih akurat dibandingkan burung dan terbang dengan gaya angkat yang lebih besar serta gaya hambat yang lebih sedikit. Dengan melipat sayap ke arah tubuh mereka pada gaya ke atas, mereka menghemat 35% energi selama terbang. Selaput yang halus mudah robek namun dapat tumbuh kembali, dan robekan kecil dapat sembuh dengan cepat. Patagium adalah selaput sayap, membentang di antara tulang lengan dan jari, dan turun ke sisi tubuh sehingga ke tungkai belakang dan ekor. Kelelawar pemakan nektar dan serbuk sari dapat melayang-layang sama seperti burung kolibri. Tetapi, tepi depan sayap yang tajam dapat menciptakan pusaran yang memberi gaya angkat. Pusaran tersebut dapat distabilkan dengan mengubah lengkungan sayap hewan tersebut. Saat tidak terbang, kelelawar bergelantungan terbalik, suatu postur yang disebut bertengger. Tulang paha dipasang di pinggul sedemikian rupa sehingga memungkinkannya menekuk keluar dan ke atas saat terbang. Sandi pergelangan kaki dapat melentur sehingga ujung sayap dapat menekuk ke bawah. Hal ini tidak memungkinkan banyak pergerakan selain bergelantungan atau memanjat pohon. Kebanyakan codot bertengger dengan kepala menghadap ke perut, sedangkan sebagian besar kampret bertengger dengan leher melengkung ke belakang. Perbedaan ini tercermin pada struktur vertebra serviks atau leher pada kedua kelompok yang jelas berbeda. Tendon memungkinkan kelelawar mengunci kakinya saat digantung. Kekuatan otot dibutuhkan untuk melepaskan, namun tidak untuk menggenggam tempat bertengger atau saat berpegangan. Saat berada di tanah, kebanyakan kelelawar hanya bisa merangkak dengan canggung. Beberapa spesies seperti kelelawar ekor pendek Selandia Baru dan kelelawar vampir biasa lincah di tanah. Kedua spesies ini melakukan gaya berjalan menyamping. Kelelawar mempunyai sistem peredaran darah yang efisien. Mereka tampaknya memanfaatkan racun yang sangat kuat, yaitu kontraksi ritmis otot-otot dinding pembuluh balik. Pada sebagian besar mamalia, dinding vena terutama memberikan resenti pasif mempertahankan bentuk saat darah terdeoksigenisasi mengalir melaluinya. Namun pada kelelawar, dinding vena tampak secara aktif mendukung aliran darah kembali ke jantung dengan aksi pemumpaan ini. Kelelawar memiliki sistem pernapasan yang sangat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan penerbangan bertenaga, yaitu aktivitas yang menguras energi dan membutuhkan pasokan oksigen dalam jumlah besar secara terus-menerus. Kampret dan beberapa codot mengeluarkan suara ultrasonik untuk menghasilkan gema. Intensitas suara gema ini bergantung pada tekanan subglotis. Otot krikotiroid kelelawar mengontrol frekuensi denyut orientasi yang merupakan fungsi penting. Otot ini terletak di dalam laring dan merupakan satu-satunya otot tensor yang mampu membantu fonasi. Kelelawar merupakan mamalia terbang yang cukup banyak ditemui di wilayah dekat hutan, perkebunan, hingga gua. Kelelawar yang memiliki nama ilmiah Chiroptera yang jika diartikan ke dalam bahasa Yunani artinya sayap tangan. Kelelawar dikenal sebagai hewan yang memiliki gaya tidur menggelantung dan kerap memakan serangga kecil atau buah-buahan. Dengan sayap dan cengkeramannya, kelelawar bisa hidup dari satu pohon ke pohon lain atau dari satu gua ke gua lain. Karena memiliki 4 jari tangan dan ibu jari yang panjang, masing-masing dihubungkan oleh selaput kulit tipis. Tubuh kelelawar juga cukup lentur dan persendiannya fleksibel. Kondisi ini memungkinkan kelelawar untuk dengan cepat berubah arah dan menangkap mangsa di udara. Ini sebabnya mengapa kelelawar adalah satu-satunya mamalia terbang di dunia yang bisa terbang dengan baik. Kelelawar merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Mereka tidur di tempat gelap seperti gua pada siang hari.
Saat tidur, kelelawar bergelantungan dengan badan terbalik, kepala di bawah, sayap meliputi kepala dan kaki tergantung agar tidak jatuh. Alasan mengapa kelelawar menggantungkan dirinya adalah jangkauannya yang tinggi dan sulit digapai oleh musuhnya. Selain itu, posisi ini memudahkan mereka untuk terbang dengan sigap hanya dengan membuka lalu mengepakkan sayapnya. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi di mana mereka menggunakan celah kecil di kerongkongannya untuk menghasilkan gelombang suara saat terbang mencari makan. Suara ini kemudian menyebar ke sekitarnya dan setelah memantul dari benda-benda di sekitarnya, kelelawar menangkap kembali suara itu dengan telinga mereka yang sangat peka. Dari pantulan suara tersebut, kelelawar mampu mengetahui jarak, arah terbang, lokasi sumber makanan, dan kondisi lingkungan sekitarnya.